Amin. Puji Tuhan ya, teman-teman sekalian. Kita telah memasuki pasal yang ke-19 ayat 47 sampai yang ayat ke-18 dari pasal yang ke-20. Oke, saya tandakan dulu untuk awal dan akhirnya ya. Oke, baik, puji Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ya ketika kita memasuki kitab ini, ya sebenarnya kita tahu bahwa Lukas adalah membicarakan mengenai Yesus sebagai manusia penyelamat. Dan 47 dari ayat pasal 19 dikatakan tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha untuk membinasakan dia. Nah, kemudian tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab semua orang terpikat kepadanya, ya. Nah, jadi ini sungguh amat dan ingin mendengarkan dia. Ya, jadi kita lihat ya bahwa Tuhan meskipun dibenci oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ya, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia tetap mendengarkan dia. Ya, jadi teman-teman sekarang pertanyaannya, siapakah kita? Ya, kita apakah ada orang-orang yang terpikat kepadanya, atau kita adalah imam kepala, ahli Taurat yang tahu mengenai Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal, tidak sungguh-sungguh mengejar dia. Oke, jadi pasal 20 ya, benar-benar melalui pengujian terakhir dari imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Di sini menandakan bahwa apa? Yesus ayat 1 dibilang ya, mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala, ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Nah, kenapa orang-orang ini ya, imam kepala, ahli Taurat serta tua-tua ini nggak pernah memberitakan Injil? Tapi ketika Tuhan memberitakan Injil, mereka datang untuk apa? Mencobai. Ya, teman-teman sekalian, ini menjadi satu dorongan juga bagi kita. Meskipun kita sudah percaya dan dibaptis ya, tapi bisa aja sikap kita ya, sikapku ya terutama, ya masing-masing dari kita ya menjadi salah, ya. Menjadi oh ya sudahlah, I'm already Christian, tapi kita nggak tahu makna yang sebenarnya atau malah kita mencoba Yesus juga. Teman-teman kita lihat ya sampai ayat yang 18 bilang. Nanti kita akan lihat ya, teman-teman juga boleh baca sendiri baik perjanjian lama maupun perjanjian barunya. Ya, kenapa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi di ayat 11 dibilang sudah itu yang menyuruh seorang hamba yang lain, tapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Artinya apa? Dari ayat 1 sampai 18 ini memberitakan bagaimana Yesus ya benar-benar tidak diterima oleh kebanyakan orang yang mengenal agama. Ada kutip ya, agama atau religion. Nah, hari ini bagaimana kita, apakah kita percaya hanya dalam agama atau kita percaya kepada Kristus penyelamat ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga kita juga semakin melihat ya, di 13 dibilang, kata Tuhan kebun anggur itu apakah yang harus diperbuat? Aku akan mengutus anakku yang terkasih, tentu ia akan mereka segani. Nah, ini perumpamaan tentang Kristus sendiri. Bagaimana dia akan diutus ya ke bumi, untuk ke dunia, untuk menyelamatkan orang-orang yang seharusnya binasa. Tapi apa? Ternyata, ya, 14 ya, penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, inilah hari waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Ternyata sama seperti yang terjadi pada Yesus saat itu. Dia ditolak, dianiaya, bahkan di akhir hidupnya nanti sampai dia disalib. Teman-teman, ya singkat ya pembacaan kita malam ini. Tapi apakah kita menghadapi ini dengan sungguh atau hanya sekedar oh iya aku tahu, oh iya aku ngerti kok, atau malah kita memiliki hati yang Tuhan ampuni jika aku masih kurang. Jika aku masih memiliki hati yang tidak sungguh-sungguh. Nah, teman-teman sekalian, moga dari pembacaan ya baik pribadi maupun bersama-sama membawa kita lebih ingin, lebih rindu, lebih damba untuk diubah menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi di ayat 18 ya dibilang siapa saja jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, siapa saja yang ditimpa batu itu ia akan remuk. Jadi artinya
Kalau kita nggak sungguh-sungguh, maka ketika kita Tuhan datang, ataupun kita jatuh, ya, ataupun kita meletakkan diri kita kepada Tuhan, pasti akan remuk, karena kita nggak sungguh-sungguh. Jadi ini peringatan bagi kita ya. Maka itulah kenapa admin Kefas ya juga ya kakak-kakak gembala terus mengingatkan. Ayo, jangan hanya hidup di dunia, tapi juga perlu mengisi dengan hal-hal rohani. Tapi bergantung pada diri kita masing-masing. Amin. Demikian ya, teman-teman. Semoga nanti pembacaan pribadi kalau dia bingung silahkan ditanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan menguatkan, ya, semoga Tuhan merahmati. Sampai jumpa.